Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi seri belajar HTML-nya. Kemarin kita terakhir adalah bikin table. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya list. Ya, list apa sih? List daftar ya, list daftar belanja gitu ya. List ya. List itu ada dua ya. Contohnya yang paling sering kita pakai itu satu unordered list. Jadi dia terorder. Misalnya nanti muncul angka 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian ada yang unordered gitu. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Saya hapus dulu ya yang ini ya. Saya hapus yang ini. Oke. Sekarang kita akan belajar yang namanya unordered dulu. Unordered list. Kalau unordered berarti di sininya ul dulu ya. Ul itu boleh kita kasih listnya apa? Misalnya terus telur gitu, terus apa lagi, mentega, terus contohnya krim, keju ya, keju. Contohnya mau bikin roti, kue gitu ya. Unorder list ya. Ini masih ya pakai CSS ya. Sekarang saya pakai yang ordered. Jadi all. Copy ya, copy. Tara, bedanya di situ teman-teman. Jadi kalau unordered ya bulat gitu ya. Tapi kalau yang ada angkanya, 1, 2 dan 3 gitu ya. Dan kita bisa bermain. Contohnya nanti di CSS pengen rubah baletnya jadi apa gitu ya. Jadi circle, jadi square dan sebagainya. Itu bisa. Tapi kita belajar HTML-nya dulu. Jadi kita udah ngerti perbedaan antara unordered dan ordered list. Bedanya ada di UL dan OL. Oke. Sekarang ada lagi yang namanya description list. Oke, saya sini ya. Description list. Apa? Gimana? Ini. DL. Pakainya DL. Ini DL terus DT contohnya kue kering. Ring itu apa ya, kalau kering itu mustard sama apa tuh, apa ya kalau kue kering ya, biasanya kalau musim-musim mau puasa gini, apa ya, frase deh. Wow, gitu ya teman-teman ya. Nanti saya hapus ya, saya hapus ini. Jadi ini yang namanya description list gitu, pakainya begini. Kalau nested list apa? Jadi kalau nested list itu list ada di dalam list. Contohnya gini ya.
misalnya all services gitu ya. Kan di sini ada menu nih, our services. Di sini ada misalnya our product contohnya gitu. Nah, ternyata pas di all services ini ada submenu lagi. Ini namanya tambahkan U lagi. Gitu, teman-teman. Contohnya send ya, terus ada web development. Nah, ini yang dimaksud dengan nested ya. Jadi ada submenu, biasanya dipakai untuk drop down menu. Itu terus apa lagi ya? Kalau untuk main-main tentang list ini antara ordered list, sama nested list. Kemudian kita akan bermain HTML lanjutan itu yang namanya blok ya. Nah, kalau blok ini umumnya dia pakai yang namanya div ya, division. Div itu ya blok level gitu, sifatnya ngeblok. Misalnya ada bikin kolom gitu, bikin layout kolom, contohnya ini ya. Div di sini isinya ada kolom 1 ya. Isinya apa? isi kolom gitu. Oke. Jangan P ya. H2 aja karena P-nya udah dikasih styling. H2. Oke. Nah, isi kolom 1 gitu. Kita juga bisa bikin div lagi di sini. Isi kolom 2. Ini kolom 2 gitu ya. Cara bedanya gimana? Kita bisa pakai yang namanya kelas kolom 1 dan kelas kolom 2 gitu ya. Nah, jadi kita sambil belajar blok juga sama belajar kelas dan ID ya. Jadi kalau kelas apa, ID apa. Oke, kita akan mainkan kelas dulu. Karena kelasnya kolom 1, kelasnya juga kolom 2. Sini ya, saya kasih kalau kelas itu titik nih. Kolom 1, oke. Dia background colornya misalnya tomato. Gitu. Terus padding 10 px gitu. Oke, ini kolom 1. Nah, kolom 2 itu background colornya kita rubah jadi yellow green dan sama ya, paddingnya 10 pixel itu. Ini jadi ada 2 kolom ya. Ini div itu digunakan untuk blok-blok seperti ini. Dan selain div itu bisa kita pakai span gitu kan. Span ya bikin section juga di dokumen, tapi sifatnya inline. Tapi kita seringnya pakai ini. Contohnya nih ya, si kolom 1 isinya mantap. Oke. Nah, si isinya mantap ini, nih si span ini, kasih span dulu sini. Span isinya mantap. Isinya mantap. Oke, isinya spannya dikasih kelas dikasih style gitu. Colornya white. Ya, jadi kita bisa bikin blok juga yang namanya span, itu kita taruh di div ya. Ini kan kelas nih. Kalau ID bisa ganti ID identitas gitu di ini kan nggak berpengaruh ya kalau kelas itu pakai titik ya, titik. Kalau ID pakai pagar, tinggal ganti pagar, pagar dan sama hasilnya ya. Nah, dan biasanya kapan kita pakai ID dan kapan pakai kelas gitu.
Jadi kalau saya sih seringnya kalau pakai kelas itu untuk bikin styling CSS-nya, sedangkan kalau ID ini lebih ke arah ketika kita akan bermain untuk mencari identitas di JavaScript, teman-teman. JavaScript-nya belajarnya kapan? Nanti setelah kita belajar CSS, gitu ya. Jadi kita udah belajar blok ya. Lalu kita juga kenal ada yang namanya iframe, teman-teman. Iframe ya, contohnya di blok 1 ini saya pengen nampilin peta nih, peta Kabupaten Banyumas gitu ya, mantap. Nah, jadi nanti di bawah ini ada peta. Saya pengen ngambil iframe dari Google Map gitu ya, dari map ya. Jadi saya pengen nampilin map di HTML saya. Google. Nih ya, Banyumas. Ini ada tombol share, sini ada embed ya. Nah ini copy ya. Saya taruh di sini. Tuh kan, tampil ya mapnya. Jadi ini yang namanya iframe, dan kita bisa masukin, biasanya kalau di website itu kita tampilin map lokasi kantor kita gitu ya. Ini yang namanya iframe. Di iframe-nya saya taruh di div. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya form ya. Oke. Form ini wajib ya. Misalnya kita pengen login ya, melakukan login, misalnya gini contoh ya. Form itu dibuka dan dibuka dengan tulisan tag top form dan ditutup dengan ada penutupnya seperti ini ya. Form contohnya ya, saya bikinkan label dulu, email, terus kita masukkan input gitu. Input type-nya apa? Kalau email, inputnya email ya. Terus name nya email, terus gini gitu ya. Muncul data input ya, saya BR kan biar turun seperti ini. Di sini saya tambahkan 4 ya, login ke sistem gitu. Oke, ada email, saya copy aja, males. Di sini ada password, tipenya password, hanya password. BR ya, BR. Oke, misalnya ini, terus masukin password gitu ya. Jadi ada beberapa tipe inputan data, contohnya email, itu email ya. Kemudian ada tipe password, ada tipe number gitu ya. Contoh, terus gini biasanya kita kasih button type gitu ya, submit, login gitu. Ini. Nah, gini, klik gitu ya. Jadi kita masukin email, masukin password, kemudian kita login. Ini contoh penggunaan form yang standar. Dan beberapa contoh ini saya baru pakai input yang namanya email ya, sama password. Contoh inputan lain adalah nama. Nah, nama itu kan dia pakainya teks ya, teks. Ininya nama. Oke, kita masukin teks bisa ya, bisa, number bisa gitu ya, karena dia sifatnya string atau teks. Kita juga bisa kasih bantuan di sini, misalnya ada placeholder, masukkan nama gitu. Nah, di sini ada hintnya ya, ada placeholdernya. Itu ya teman-teman ya, mudah banget. Oke. Dan ini apa? Kalau name ini digunakan biasanya sebagai identitas untuk
mengambil nilai. Soalnya kan di form ini udah ada value ya, gitu ya. Value-nya Joko. Nah, kan udah nilai ya, value ya. Jadi pada dasarnya kalau si inputan itu kan value-nya masih kosong. Jadi ketika kita masukkan nama saya misalnya gini, nanti ketika kita submit gitu, dia value ini akan dibawa oleh si name ini ke server gitu, ke database, ke base data tersimpan dengan identitas name. Tuh ya, tipe tag. Ini contoh tipe number ya, coba number misalnya umur, masukkan umur. Oke. Number bisa nggak masukkan teks? Nggak bisa, kita nggak bisa masukkan teks ya. Tapi kalau kita masukkan angka bisa. Tuh. Nah, tahu berapa nih? 100 tahun, hidupnya udah 100 tahun. Umur ya, itu number. Umur. Jadi kalau umur kan angka, ini number. Kalau nama itu pakai teks gitu ya. Ada juga kita kenal yang namanya text area. Text area gitu ya, yang biasa kita pakai untuk ini nyimpen keterangan, data keterangan ya, keterangan atau alamat gitu. Biasanya kita pakai yang namanya apa? Ini ya, keterangan misalnya, atau juga alamat. Masukkan alamat Anda gitu. Pakainya text area, karena pakai text area itu bisa ditarik, bisa jadi melebar, datanya banyak dan tidak terbatas gitu ya. Kalau hanya string itu kan bisa terbatas tuh. Terus kita juga bisa pakai yang namanya itu ya, ini baru udah belajar teks, udah belajar number, udah belajar apa tuh tadi, email sama password. Nah, ini misalnya kita pengen pakai yang radio button. Nah, contohnya ya, radio button kan ya kelamin, jenis kelamin gitu. Contohnya inputnya, input tab-nya adalah radio gitu. Input tab-nya adalah radio. Oke. Name-nya apa? Name-nya gender gitu contohnya. Value-nya misalnya male ya, laki-laki gitu ya. Sini kasih nama nih, kasih laki-laki gitu. Oke. Terus female ini kasih perempuan gitu ya. Nah, coba klik gitu ya. Dia ketika ketik laki-laki, dia nggak, yang perempuan nggak bisa diklik kan ya, maksudnya dia tersorot gitu, tek gitu. Nah, tapi kalau kita namanya ganti nih, jangan gender, gender 2 tuh, dia bisa keklik semua gitu ya. Tapi kalau kirinya sama, dia nggak bisa satu ya. Jadi ini radio button ini sering dipakai untuk ini contohnya jenis kelamin gitu. Jadi untuk Anda hanya boleh mengambil satu pilihan saja, nggak boleh lebih dari satu ya. Ini makanya yang berbeda hanya di value-nya, tapi name-nya sama. Karena ketika nanti si form ini ngirim data ke server, dia itu hanya baca si name, gender dengan value yang dipilih. Itu contoh yang pakai radio button ya. Terus ada juga yang namanya itu ini apa, checkbox ya, checkbox ya. Checkbox itu biasanya untuk memilih lebih dari satu, misalnya hobimu apa gitu ya. Contohnya saya ganti checkbox di sini, saya ganti checkbox
ya volley ya, volley, bola tenis gitu ya. Volley gitu ya, bola tenis, bola tenis. Nah, jadi kalau checkbox ini jenis hobi ini ya. Jadi kalau tadi kan kalau radio button itu kan kita hanya boleh memilih salah satu ya. Jadi kalau si checkbox ini boleh lebih dari satu. Itu cek ya, checklist. Misalnya gitu kalau checkbox. Nah, kalau ada lagi apa tuh? Date ya, tipe date nih. Date name tanggal. Nih kita bisa masukin tanggal, ininya date ya. Kalau ada juga yang namanya input itu color. Nah, jadi kita bisa ambil warna nih, tik gitu ya. Warnanya mana? Saya suka warna orange gitu ya. Jadi itu keren ya, keren. Input depth ya, warna. Juga bisa datetime lokal, contohnya ini. Kalau datetime itu bisa ngambil ini, terus jam, menit, detik gitu, AM gitu ya, AM, PM, AM. Ini data lokal. Terus ada juga email, udah belajar ya, file, ini tipe file. Tipe file namanya foto contohnya ya. Biasanya kita disuruh masukin foto, kalau yang sekarang di rame itu prakerja gitu ya. Kita suruh ngupload KTP. Source file kita ambil ini gitu ya. Oh, fotonya terambil dari lokal gitu. Bisa juga kita masukin data bulan ya. Bulan April, kan bulan April ya. Mei ya. Mei gitu ya. Oke. Tipe nomor udah, atribut-atributnya banyak, misalnya ada required, ada itu wajib isi gitu ya, misalnya untuk validasi. Ada juga max length, disable, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Contoh lain, input rank gitu ya, contohnya minimal berapa, maksimal berapa dan sebagainya. Ini contohnya saya contohkan ya. Volume suara. Jadi input type-nya adalah rank ya, rank itu tuh kan langsung muncul kan. Nah, minimal kita kalau rank itu kan ada minimalnya. Minimal berapa? Minimalnya adalah 0, terus maksimalnya adalah 100 gitu. Nah, kita lihat ya. Jadi nanti di sini terbatas angkanya. Untuk rank, jadi nanti rank ya. Rank value, ada juga tipenya search. Itu bisa masukkan search. Ada juga tipe telepon untuk telepon ya, contohnya gitu. Walaupun nggak kelihatan berubah ya, tapi kita bisa masukkan telepon, kemudian ada time juga gitu ya, time ya kan, time seperti ini, sini gitu ya, jam berapa sekarang gitu. Terus bisa masukkan form URL juga,
URL. Oke, misalnya www.google.com, nah, minggu, week gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu belajar tentang HTML form. Oh ya, satu lagi, select box, select ya, name, pilih pekerjaan contohnya ya. Nah, kalau select jadi tutup sama select. Nah, kalau select itu pasti pasangannya up adalah option. Misalnya dosen. Ini yang sudah. Terus, nah, value. Terus ada ojol. Klik gitu ya. Di sini kita bisa milih dosen ojol. Nah, kalau kita cek di sini, data yang terkirim nanti sebetulnya adalah ini, si value ini ya, bukan ini. Ini hanya untuk membantu menampilkan sama user saja. Jadi nanti yang akan masuk itu adalah value-nya. Tuh teman-teman. Terus apalagi nih, belajar apa lagi ya yang belum ya? Udah ya. Form udah, tabel udah. Mungkin kita bisa apa ya? Ya udah, head ya, tadi udah saya jelaskan juga. Footer juga nanti bisa dijelaskan bagaimana cara masukin JavaScript, CSS dan sebagainya. Nanti akan dibahas di video saya berikutnya. Oke, saya review lagi dari video lanjutan tentang HTML ini. Jadi kita terakhir tadi udah belajar table sama list, kemudian block, kita tahu perbedaan antara kelas dan ID, sama iframe juga udah belajar, dan form ya, manipulasi form. Terakhir kita udah sampai select box. Oke, mungkin dari saya untuk kelas HTML-nya saya cukupkan sampai sini. Jika ada pertanyaan silakan kalian teman-teman komentar saja. Mungkin ada masukan atau dan sebagainya, kita bisa diskusi bareng-bareng di video saya. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang CSS nih. Ini menarik sekali. Jadi kan kita kalau hanya belajar HTML saja itu garing banget ya, kesannya cuman tulisan gitu ya, kerangka aja. Tapi kalau nanti udah belajar CSS, kita akan belajar lebih dalam tentang layouting, belajar warna, belajar bikin bentuk-bentuk yang aneh-aneh, misalnya ada segitiga, bikin rounded gitu kan, terus bikin bagaimana icon itu bisa layout itu bisa bagus gitu kan, komposisi layout biar nggak saling timbang tindih dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk kuliah HTML ini saya cukupkan, semoga bermanfaat. Terima kasih udah menyaksikan dari video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.